Assalamualaikum, hai Mam, jumpa lagi dengan Cooking Mama Hanif. Kali ini Mama Hanif mau bikin ide jualan, ide isian snack box, ide cemilan untuk ulang tahun anak, maupun untuk ide market day untuk anak di sekolah. Nah, dengan tema bunga yang sangat cantik dan manis dan rasanya yang sangat menyegarkan, ini disukai banget oleh anak-anak dan juga ibu-ibunya loh. Langsung aja kita simak bersama-sama. Langsung aja kita siapkan pan atau panci. Kita bikin adonan hiasannya dulu setengah bungkus agar-agar plain. Selanjutnya bila sudah, kita akan tambahkan bahan kedua, yaitu setengah sendok teh Nutrijel plain agar hasilnya tidak keras. Selanjutnya tambahkan 2 sendok makan gula dan 250-300 ml air. Jadi teman-teman bisa pilih, jika ingin lebih lembut lagi kasih 300 ml, jika ingin padat dan kenyal teman-teman bisa pakai 250 ml. Saya biasanya pakai 250 ml, dan untuk hiasan-hiasan tertentu kadang pakai 300. Ini kita pindahkan ke atas kompor, kemudian kita masak hingga adonan ini benar-benar mendidih. Bila sudah mendidih, matikan apinya, aduk-aduk sebentar untuk mengurangi busa-busa dan buih-buih yang berlebihan. Bila sudah, selanjutnya tambahkan 40 gram atau 1 saset kental manis putih. Bisa pakai merek apa saja yang teman-teman mudah dapatkan di daerah masing-masing ya, tidak terpaku pada satu merek. Selanjutnya kita masukkan semuanya, kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur merata dan pastikan sudah larut dengan sempurna. Selanjutnya kita akan bagi-bagi untuk beberapa warna dan untuk berbagai hiasan yang hari ini akan kita gunakan. Nah, ini selanjutnya bila dirasa sudah cukup tercampur merata, kita siapkan cetakan daun. Cetakannya saya pakai daun yang kecil seperti ini. Untuk link pembeliannya nanti saya taruh di kolom deskripsi. Di bawah judul ada kata selengkapnya, silahkan diklik. Nanti di kolom deskripsi saya cantumkan di situ semua bahan, semua link pembelian dan lain sebagainya ya teman-teman. Ambil adonan sebanyak 60 ml. Selanjutnya akan kita kasih pewarna hijau. Ini rasa pudingnya kali ini kita 2 rasa, puding susu dan blueberry ya teman-teman. Jadi ini hiasan-hiasannya saya kasih pewarna aja, tidak pakai pasta. Untuk daunnya saya kasih pewarna hijau tua, percampuran hijau tua dan hijau muda. Jadi di sini warnanya tuh cantik banget teman-teman. Tapi kalau nggak ada, teman-teman bisa pakai yang penting warna hijau aja. Nah, seperti ini saya pakai cup kecil. Selanjutnya kita akan cetak. Nah, pakai sendok kecil aja agar tidak meluber dan hasil cetakannya itu tidak berantakan teman-teman. Jadi ini kita bisa cetak perlahan seperti ini. Kita lakukan hingga selesai, kemudian kita padatkan. Kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya saya pakai cetakan bunga seperti ini, sama nanti link pembeliannya saya taruh di kolom deskripsi. Ini harga cetakannya cukup murah teman-teman, jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau cetakannya ingin beli seperti itu ya. Selanjutnya ini untuk bunga tulipnya saya kasih warna hijau dulu seperti ini. Dan nanti bunganya, karena bunga tulipnya ini masih kuncup banget, jadi ini masih ada bagian hijaunya di sini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Pakai sendok kecil aja, karena kalau pakai sendok besar ini nanti hasilnya kurang rapi teman-teman. Jadi gunakan aja sendok teh atau sendok kecil. Nah, ini udah, sekarang kita biarkan setengah padat dulu ya untuk yang bunga tulip.
Selanjutnya ini saya ambil adonan lagi, saya kasih pewarna hijau muda. Saya ambil adonan sebanyak 50-60 ml, pakai cup kecil seperti ini. Teman-teman bisa pakai wadah apa aja. Selanjutnya ini akan saya padatkan. Selanjutnya kita ambil adonan hiasan lagi. Untuk yang putih akan kita gunakan sebagai bunga tulipnya dan sebagai bagian tengah bunga yang lain. Nah seperti ini, tetes-tetes aja karena ini hanya bulatan kecil banget. Tapi ingat teman-teman, jangan sampai biarkan bulatan kecil ini terlalu padat, karena kalau terlalu padat dia dikasih adonan selanjutnya tidak akan nempel, dia akan terpisah nanti ya. Jadi pastikan hanya beberapa saat, langsung tuang adonan berikutnya agar nanti bagian putih kecil ini menempel dengan bunganya ya teman-teman. Karena puding ini berlapis-lapis, jadi harus diperhatikan setiap lapisannya seperti itu ya. Nah selanjutnya bila sudah bunga tulipnya, kita ambil lagi sekitar 50 ml, kita kasih warna rose pink atau merah muda. Dan ini langsung kita siramkan ke bunga yang sudah kita kasih putih-putih tadi, agar tidak terlanjur padat banget. Kalau terlanjur padat banget nanti putihnya tidak akan nempel. Nah seperti ini ya. Ini saya ngisinya tidak terlalu penuh teman-teman, jadi masih ada jarak beberapa mili. Nah seperti ini ya, saya tidak ngisinya sampai penuh, sekitar 3/4. Jadi nanti bunganya tidak terlalu tebal banget, karena ini cetakannya itu dalam banget teman-teman. Nah seperti ini ya. Ini bunganya saya kasih 3 warna, ada pink, ungu, dan bunga tulipnya hijau dan putih. Nah seperti ini kita lakukan hingga selesai. Selanjutnya kita ambil adonan lagi sebanyak kurang lebih 50 ml dan akan kita kasih warna ungu. Untuk warna ungunya di sini saya suka percampuran warna biru dan rose pink. Kalau teman-teman punya pewarna ungu yang langsung pakai, bisa langsung dipakai ya. Jadi nggak harus mencampur dulu seperti Mama Hanif seperti ini. Kalau Mama Hanif memang lebih suka ungunya seperti ini teman-teman. Nah ini langsung kita siramkan semuanya agar putih bunga putihnya itu tidak terlanjur keras banget. Ini cara saya agar nanti hasilnya itu cantik teman-teman. Kita lakukan hingga selesai, kemudian kita padatkan hingga padat sempurna. Sekarang kita bikin adonan utamanya, 1 bungkus agar-agar plain, ukurannya 7 gram. Selanjutnya bila sudah, tambahkan 10 sendok makan gula atau sesuaikan lagi dengan selera, bisa ditambah atau dikurangi sendiri. 1/4 sendok teh garam. Kita aduk sebentar. Selanjutnya tambahkan 1 liter susu. Susunya bisa pakai full susu UHT full cream, UHT biasa dimix dengan air juga boleh. Susu bubuk yang dicairkan atau mau pakai creamer kental manis juga boleh. Sesuaikan aja dengan ide jualannya. Perbedaannya apa? Perbedaannya nanti di hasilnya teman-teman. Teksturnya itu ada yang lembut, ada yang biasa, ada yang agak padat seperti itu ya. Tapi rasanya mirip-mirip sih, cuma berbeda di teksturnya aja. Kalau pakai susu cair UHT full cream itu teksturnya lebih lembut banget teman-teman. Ini kita masak dengan api sedang cenderung kecil sambil kita aduk-aduk dulu dengan whisker. Ini cara untuk mempermudah atau mempercepat melarutkan gula-gulanya. Kita pakai whisker dulu. Bila dirasa gulanya udah larut, kita bisa mengaduknya menggunakan sendok sayur saja. Selanjutnya tambahkan pewarna biru. Ini kita buat warna birunya biru langit aja ya teman-teman, karena ini kita ibaratkan warna birunya itu sebagai langitnya. Jadi birunya biru muda aja, jangan terlalu banyak. Jadi ini saya memasukkannya bertahap agar nanti tidak
terlalu banyak ya, jadi saya masukkan sedikit demi sedikit sampai kita menemukan warna biru langit yang pas. Nah seperti ini. Bila dirasa udah cukup, kita ambil sendok sayur aja, kita aduk-aduk dari awal hingga puding ini mendidih. Jangan sampai ditinggal agar susunya tidak pecah, karena kalau pecah nanti bisa terpisah antara susunya dengan air, jadi nanti tidak cantik teman-teman. Jadi terpisah nanti antara adonan susu dengan adonan air. Bila sudah mendidih, matikan apinya. Kita aduk-aduk dahulu untuk membuang atau mengurangi busa-busa yang berlebihan ini ya teman-teman. Kita tunggu hingga hangat. Jangan langsung disiram ke mikanya agar tidak meleot. Untuk mikanya di sini sesuaikan dengan ide jualannya teman-teman. Saya pakai ukuran mika 6GS VIP. VIP itu maksudnya mikanya kualitasnya bagus. Dia tebal, jadi tidak merusak puding ketika ditumpuk-tumpuk. Harganya walaupun VIP dia cuma Rp7.000 aja, isinya 100 teman-teman. Jadi cukup murah ya. Ini untuk di daerah saya. Bila puding birunya sudah hangat, sudah tidak terlalu panas, boleh dituang ke dalam mika. Setengah mika aja, hanya setengah ya teman-teman, karena kita akan bikin 2 lapis. Bila udah selesai kita padatkan. Kita bikin lapisan kedua. 10 gram Nutrijel blueberry, 5 sendok makan gula atau sesuaikan lagi dengan selera, 400 ml air. Ini sesuai dengan aturan di kemasannya, tapi gulanya saya kurangi teman-teman. Kalau di kemasannya itu gulanya sampai 7 sendok makan, saya hanya pakai 5 sendok makan aja. Selanjutnya ini kita aduk-aduk hingga gulanya larut. Kita nyalakan api, kita masak dengan api sedang. Kita aduk untuk melarutkan gulanya dulu. Bila dirasa kurang birunya, bisa tambahkan secukupnya pewarna biru tadi agar birunya lebih cerah lagi ya teman-teman. Dan seperti ini. Selanjutnya kita bisa mengaduknya menggunakan sendok sayur sama seperti puding susu tadi. Perbedaannya kalau pudingnya masih bening seperti ini, kita tidak harus mengaduknya dari awal sampai mendidih, bisa sesekali. Bila sudah mendidih, matikan api, aduk-aduk sebentar untuk mengurangi uap panas dan busa-busanya. Dan selanjutnya sama seperti tadi, kita biarkan uap-uap panasnya hilang dulu sampai tidak berasap lagi. Sudah agak hangat, baru kita tuang ke dalam mika lagi. Kita cek sudah padat. Selanjutnya kita akan tuang. Untuk nuangnya ini bagi rata aja teman-teman. Untuk satu resep ini jika menggunakan mika dengan ukuran yang Mama Hanif pakai ini, bisa jadi 25, bisa lebih ya. Tergantung teman-teman nuangnya, bisa lebih banyak, bisa lebih sedikit, jadi hasilnya bisa berbeda. Tapi rata-rata kurang lebih menjadi 25 mika, bisa lebih sampai 27, bisa sampai 30, tergantung ngisinya. Udah selesai, kita padatkan hingga benar-benar padat. Nah ini hasilnya sudah padat. Selanjutnya kita akan mulai menghias. Nah ini bunga-bunganya, bagian putih-putihnya berhasil nempel dengan baik. Kita gunakan tangan yang bersih. Selanjutnya kita lepaskan. Nah hasilnya cantik teman-teman. Mama Hanif biasanya pakai sarung tangan plastik ya, walaupun sudah cuci tangan, tapi karena sarung plastiknya lagi baru OTW dibeli, jadi cukup pakai tangan yang bersih aja kali ini. Nah seperti ini ya caranya. Sekarang kita akan hias. Untuk hiasan pertamanya kita akan parut dulu. Untuk aplikasi rumput parutnya yang kita padatkan tadi, kita parut dengan parutan keju teman-teman. Caranya sangat mudah ya, tinggal kita parut aja seperti ini.
Marutnya jangan dibikin panjang-panjang, tapi bikin aja pendek-pendek biar menyerupai rumput tanah beneran teman-teman. Nah ini hasilnya. Kita sisihkan dahulu. Sekarang kita akan pasang untuk bagian tangkai bunganya dulu. Untuk tangkai bunganya tadi masih ada lebihan yang kita padatkan di wadah datar seperti ini. Ini Mama Hanif kebanyakan teman-teman madatinya, jadi cukup sedikit aja sebenarnya udah cukup. Tapi berhubung tadi masih ada lebihan adonan hiasan, jadi saya pakai semua. Nah kita iris-iris memanjang seperti ini. Dan selanjutnya akan kita bentuk menjadi tangkai bunga ya teman-teman, bisa diikuti. Nah hasilnya seperti ini, kita pasang aja, mau dibelengkungkan, mau disejajar lurus, atau mau dibengkok ke kanan, bengkok ke kiri, sesuaikan aja dengan kreativitas masing-masing. Nah seperti ini kita lakukan untuk semua mika dan kita lakukan hingga selesai. Bila sudah selesai, rumput parut atau puding yang sudah kita parut tadi letakkan di bagian bawah. Ini sebagai aplikasi rumput tanah. Jadi di bagian bawah bunganya itu ada rumput-rumput tanahnya seperti ini ya teman-teman. Bagi rata. Jadi jangan sampai ada mika yang kurang. Jadi sedikit-sedikit aja seperti ini. Lakukan untuk semua mika hingga selesai. Nah dengan cara seperti ini ya, kita lakukan hingga selesai. Bila udah selesai, sekarang kita pasang untuk aplikasi daunnya. Nah seperti ini kita bisa letakkan di samping kanan dan kiri. Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini cocok banget untuk anak-anak misalnya di SD atau TK, untuk market day, untuk snack ulang tahun si kecil. Ini anak-anak suka banget teman-teman. Nah kita lakukan seperti ini semuanya hingga selesai. Selanjutnya bila sudah selesai, kita pasang untuk aplikasi bunganya. Nah kita letakkan aja. Untuk letaknya bisa divariasi sendiri, mau dicondong ke samping misalnya seperti ini, mau diluruskan ke atas aja, itu sesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Nah seperti ini. Kenapa ini saya bikin dua lapis teman-teman? Lapisan pertama puding susu, lapisan kedua jelly. Itu tujuannya selain menambah rasa segar dan variasi rasa, lapisan jelly itu juga untuk mencegah agar hiasan-hiasan kita tidak langsung diserap oleh puding susu di bawahnya. Jadi cenderung lebih aman, minim sekali luntur. Nah sudah selesai, sekarang kita kasih adonan perekat yang sudah hangat ya. Jadi adonan perekatnya ini tidak panas banget, tidak mendidih langsung dikasih, tapi saya hangatkan dulu baru saya siramkan. Ini untuk resepnya sudah saya tulis ya, itu di atas bisa dibaca, dan itu tinggal dimasak aja hingga mendidih seperti itu. Kemudian biarkan agak hangat baru disiramkan sebagai perekatnya seperti ini. Untuk menyiramkannya jangan langsung di atas bunganya, tapi di samping-sampingnya seperti ini ya teman-teman, agar warnanya itu tidak langsung ambiar, warnanya tidak langsung pudar ya. Jadi biar warnanya tetap cantik. Ini saya bikinnya malam teman-teman. Saya bikin start itu habis isya. Setelah itu saya masukkan kulkas semalaman. Pagi jam 6:30 saya bawa ke kantin sekolah. Dan ini masih aman. Selain saya kasih cara-cara tadi, sudah ada lapisan jelinya sehingga tidak langsung diserap warna hiasannya ya teman-teman. Itu tadi tujuannya. Sekarang kita bisa staples. Bagi sekolah yang dilarang pakai staples, karena memang ada yang seperti itu, karena untuk anak TK pakai aja karet gelang, tapi karet gelangnya yang longgar, jangan karet gelang yang kecil dan kenceng. Jadi pakai karet gelang yang longgar teman-teman, dan seperti ini. Nah, tidak merusak jelinya atau tidak rusak pudingnya, dan aman untuk anak-anak TK, tinggal dilepaskan aja. Kalau untuk anak SD, SMP udah boleh ya, udah bebas mau pakai staples juga nggak apa-apa.
Nah, seperti ini. Kalau di staples bisa tambahkan stiker jika suka, tapi Mama Hanif nggak usah pakai stiker kali ini. Nah, demikian tutorial kita hari ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Tunggu resep, tutorial, dan tips lainnya seputar puding dan ide jualan. Tetap bersama Cooking Mama Hanif. Dukung Mama Hanif dengan cara like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.